Masalah menaikkan kelas selalu ada di pikiran Henry. Baru saja, sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Karena tidak ada seorang pun di Tiger Wong yang mau menantangnya, jadi dia akan menerima tantangan di arena pertempuran di sini. Bagaimanapun, rekornya direkam di internet, dan hasil dari pertandingan juga bersifat kumulatif. Karena masalah inilah Henry mengajukan pertanyaan pada Minfuk. Mendengar Henry bertanya tentang arena pertempuran bawah tanah, Minfuk sangat bersemangat, akhirnya bisa melihat idolanya di atas ring lagi. Dia dengan senang hati menjawab, "Ya, Tuan Chenlong, kapan kamu pergi? Jika tidak ada hal yang lain, seharusnya malam ini." Setelah bernegosiasi dengan Minfuk tentang pergi ke arena pertempuran Kansan, Henry mengobrol dengannya sebentar, kemudian pergi ke taman bermain. Sore itu, Henry dan Amber bersenang-senang dengan Florence di taman bermain. Florence sangat senang, bahkan sepanjang sore senyum di wajah kecilnya tidak pudar. Baru setelah pukul 5 sore, Henry siap untuk bertemu Tyson. Sebelum pergi, dia mendekati Amber, "Aku masih memiliki beberapa hal yang harus ditangani di malam hari. Kita akan bermalam di sini, kamu dan Florence cari hotel untuk menginap dulu, buka 2 kamar, aku akan kembali setelah selesai mengurus semuanya." Tampaknya Amber tidak punya waktu untuk memperhatikan Henry, dia sedang bersenang-senang di kolam pasir dengan Florence, jadi dia hanya menjawab dengan santai. Setelah menyapa Florence, Henry berbalik dan bersiap untuk pergi. Tapi pada saat ini, suara Amber datang dari belakang, "Hati-hati, perhatikan keselamatan." Perhatian ini membuat hati Henry menghangat. Oke. Setelah meninggalkan tempat bermain, Henry bertemu Minfuk yang datang menjemputnya, dan pergi ke Yobel. Restoran tempat mereka bertemu adalah restoran yang cukup terkenal di Kansan, tapi ketika Henry tiba, Tyson tidak ada di sana. Melihat waktu, sekarang baru pukul 5.50, Henry tidak terburu-buru dan menunggu dengan tenang di pintu masuk. Seharusnya macet, Tyson pulang kerja jam 5.30. Mengemudi ke sini ditambah waktu kemacetan, diperkirakan dia akan tiba hampir pukul 6. Dengan analisis Minfuk, Henry mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Waktu sudah menunjukkan pukul 6, tapi Tyson masih belum datang. Henry melihat waktu dan masih memilih untuk menunggu dengan tenang, tapi Minfuk tampak sedikit cemas, dia tidak berubah pikiran Ken. Tidak mungkin. Henry menyangkal penilaian Minfuk, dia sudah mengatakan jika komanya karena keracunan yang setara dengan mengakui. Jika dia hanya mengaku tapi menolak untuk mengungkapkan identitas pihak lain, apakah dia takut terhadap pembalasan? Tapi jika dia benar-benar takut terhadap pembalasan, dia tidak akan membocorkan rahasia tentang keracunan itu. Henry sangat percaya pada penilaiannya, Minfuk juga merasa itu masuk akal, tapi Tyson masih belum terlihat. Setelah menunggu lebih dari 10 menit, Tyson masih belum datang. Minfuk menyesal, seharusnya aku tidak ceroboh dan mengikuti Tyson, sekarang tidak ada yang bisa kita lakukan, hanya menunggu. Henry melambaikan tangannya, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Minfuk, dan dia tidak percaya jika Tyson berubah pikiran, oleh karena itu hanya ada satu kemungkinan, dia pasti tertunda oleh sesuatu. Benar saja, setelah beberapa saat, Tyson muncul dari seberang jalan. "Maaf terlambat, ban mobilku baru saja pecah di jalan." Di seberang jalan, Tyson melambaikan tangannya dan berteriak keras, kedatangannya membuat Henry dan Minfuk saling tersenyum. Namun, pada saat ini, tiba-tiba anggota keluarga pasien yang mereka lihat di pagi hari bergegas keluar lagi dan menikam Tyson beberapa kali dari belakang. Setelah menikam, dia kemudian mengayunkan pisaunya ke leher Tyson. Tyson langsung jatuh ke tanah dengan darah menyembur keluar. Pemandangan yang tiba-tiba ini membuat Henry tidak siap, hanya secara naluriah melihat ke seberang jalan dari kejauhan. Insiden ini terjadi begitu tiba-tiba, bahkan jika Henry sudah siap, dia tidak punya waktu untuk terbang dari satu sisi jalan ke sisi lain untuk menyelamatkan Tyson. Pada saat ini, Tyson yang terbaring di genangan darah, kehilangan napasnya.
Anggota keluarga pasien yang berlumuran darah dan gila di sebelahnya menikam dadanya sendiri dan jatuh ke tanah sambil tertawa terbahak-bahak. Pertumpahan darah yang tiba-tiba ini membuat kerumunan orang menjerit dan berhamburan. Sebuah mobil polisi kebetulan lewat dan bergegas maju ke depan untuk menyelidiki. Akhirnya diketahui jika kedua pria itu tewas. Tuan Chenlong, ini apa yang terjadi di seberang jalan membuat Min Fuk tertegun. Tidak tahu harus berkata apa. Henry tidak menjawab, dia hanya pergi dengan wajah dingin. Satu langkah, hanya tinggal satu langkah lagi untuk mengetahui kebenaran dari mulut Tyson, tapi Tyson malah dibunuh oleh keluarga pasien. Pada saat ini, hati Henry dipenuhi dengan kemarahan yang memuncak, wajahnya sangat menyeramkan. Bahkan, meskipun dia tidak melakukan tindakan berbahaya, orang yang lewat tetap menjauh darinya, dan dapat dengan mudah merasakan kemarahan hebat yang terkumpul di hatinya saat ini, seperti gunung berapi, itu bisa meletus kapan saja. Min Fuk juga merasa bahwa kejadian ini aneh, mereka telah menunggu lama, tapi Tyson pada akhirnya dibunuh oleh keluarga pasien. Dia sebelumnya bercanda jika berkat keluarga pasien yang muncul, Henry memiliki kesempatan untuk menyelamatkan anak Tyson dan membalikkan keadaan. Tapi ternyata fakta menamparkan mereka, keluarga pasien malah mengambil kembali kesempatan yang dia berikan pada Henry, bahkan mengambil nyawa Henry. Setelah kembali ke mobil, Henry tidak mengatakan sepatah kata pun, wajahnya muram, dan tidak ada tempat untuk melampiaskan amarahnya. Min Fuk sedang menelepon di samping mobil, tidak tahu dengan siapa dia berbicara, Henry tidak berminat untuk memperhatikan. Setelah beberapa menit kemudian, Min Fuk kembali ke mobil, Henry langsung menginstruksikan, pergi ke arena pertempuran bawah tanah. Tapi Tuan Chenlong, kamu belum makan, apakah kamu ingin? Saat berbicara, dia melihat wajah Henry yang seperti dipenuhi dengan badai, jadi dia mengubah kata-katanya, oke, ayo pergi ke arena pertempuran bawah tanah. Mengendarai Van Perak, Min Fuk langsung pergi ke arena pertempuran bawah tanah di pinggiran kota. Tapi ini adalah jam sibuk, ada terlalu banyak kemacetan lalu lintas, sama sekali tidak mungkin untuk menyetir dengan cepat. Ini membuat Henry yang sudah dipenuhi dengan amarah menjadi ibih kesal. Meskipun Henry memiliki kontrol diri yang sangat baik, Min Fuk masih bisa merasakan aura menyeramkan darinya, jadi dia mencoba meningkatkan kecepatan mobil sebanyak mungkin. Akhirnya, sekitar pukul 8 malam, mereka tiba di arena pertempuran bawah tanah terbesar di Kansan. Pada saat ini, di arena pertempuran bawah tanah Kansan, kompetisi pertempuran belum secara resmi dimulai, tapi para petarung telah memasuki arena terlebih dulu. Di setiap arena, ada wanita-wanita cantik yang menari dengan liar diiringi musik, menyebabkan teriakan dan siulan terdengar dari bawah. Seorang DJ profesional berdiri di atas panggung pembawa acara, memainkan piringan hitam dan berteriak dengan cukup sensasional. Tapi pada saat berikutnya, Henry naik ke panggung dengan kemarahan yang tak ada habisnya, menghentikan pemutar cakramnya, bahkan menyambar mikrofonnya. Berdiri tegak di atas panggung, Henry menunjuk kerumunan petarung di bawah panggung. Semua petarung profesional yang hadir di sini adalah sampah, kotoran, dan pecundang. Jika ada yang tidak setuju, datang dan lawan aku di profesional.